warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Nurlailatul Siam dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai etika kepemimpinan dalam manajemen pendidikan. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya, diberikan potensi, diberikan kelebihan. Hal ini merupakan sebuah bekal untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia adalah makhluk sosial yang secara alami cenderung untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalin hubungan dengan orang lain dalam masyarakat. Dalam tatanan masyarakat, pasti ada seorang pemimpin. Manifestasi kepemimpinan ini sudah terwujud sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kepemimpinan berperan penting dalam organisasi dalam mencapai tujuan yang efektif dan berhubungan dengan etika. Etika berperan penting dalam membuat keputusan dan perilaku seorang pemimpin dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Dalam era yang semakin kompleks ini, pemahaman yang mendalam mengenai etika kepemimpinan menjadi kunci untuk membimbing para pemimpin dalam membuat keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Etika ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa Yunani kuno. Dalam bahasa Yunani disebut ethos, yang berarti tempat tinggal, pada rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Ini merupakan bentuk tunggal. Dan yang kedua, bentuk jamannya yaitu taeta, artinya adalah adat istiadat. Arti ini menjadi latar belakang bagi terbentuknya etika. Sedangkan menurut istilah, para ahli berbeda pendapat mengenai etika. Suifatullah dalam Umar Siddiq dan Khairul Salim berpendapat bahwa etika merupakan perilaku berstandar normatif berupa nilai-nilai moral, norma, dan hal-hal yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dapat dinilai baik maupun buruk berdasarkan ajaran yang diterima umum. Yang kedua, kata kepemimpinan. Kata kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang mempunyai awalan ke dan akhiran an yang menunjukkan sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Secara bahasa, makna kepemimpinan adalah kekuatan atau kualitas seseorang pemimpin dalam mengarahkan apa yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut leadership, yang berarti leader, power of leading, the qualities of leader, yang berarti kekuatan atau kualitas seseorang dalam memimpin dan mengarahkan untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan jika dilihat dari segi ajaran Islam terdiri dari beberapa kata yang berasal dari bahasa Arab. Yang pertama yaitu kata khilafah dari kata khulafa, yang berarti pengganti. Maksudnya itu pengganti setelah Nabi wafat dalam memimpin. Yang kedua yaitu kata imamah, yang berarti memimpin, melayani dengan memberi petunjuk. Yang ketiga yaitu ulil amri, yang artinya orang yang punya urusan dan menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil. Sedangkan menurut istilah, para ahli berbeda pendapat mengenai kepemimpinan. Istiqomah dan Budi Haryanto berpendapat bahwa kepemimpinan pada hakikatnya merupakan proses mempengaruhi atau memberi contoh anggota atau bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama, baik dalam konteks organisasi maupun sosial. Etika kepemimpinan merupakan ilmu yang memandu tindakan seorang pemimpin dalam memimpin berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Etika kepemimpinan berasal dari dua kata, yaitu etika dan kepemimpinan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang etika dalam kepemimpinan. Etika menjadi faktor dalam penentu keberhasilan suatu kepemimpinan. Kepemimpinan yang beretika akan menciptakan suasana kerja dalam organisasi lebih nyaman, produktivitas lebih tinggi, dan menyelesaikan konflik yang ada di dalam organisasi tersebut. Secara umum, nilai-nilai sebagai suatu etika profesi kepemimpinan yang perlu menjadi pedoman dan dipraktekkan antara lain. Yang pertama, pemimpin wajib mengabdi di kepentingan umum. Yang kedua, pemimpin adalah otak dan hati bagi kehidupan kelompok. Yang ketiga, pemimpin harus terdiri di tengah-tengah, bersikap terbuka dan tidak memihak. Yang keempat, pemimpin harus memiliki sifat yang jujur. Yang kelima, pemimpin harus membedakan mana yang rahasia dan tidak, mana yang penting dan tidak. Yang keenam, pemimpin harus selalu bijaksana. Pemimpin yang beretika sudah pasti memiliki moral yang baik. Pemimpin yang beretika harus memiliki dampak positif bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ada beberapa ciri kepemimpinan etis sebagai berikut. Yang pertama, bermartabat dan terhormat. Yang kedua, melayani orang lain. Yang ketiga, memiliki sifat yang adil. Yang keempat, kejujuran. Yang kelima, membuat komunitas. Yang keenam, menggunakan nilai sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan mengambil rasa pengambilan keputusan dengan rasa
perasaan, kesian atau sebagainya. Yang ketujuh, menjadi contoh untuk bawahannya sehingga menjadi komunitas atau organisasi yang sangat memiliki etika yang baik. Kepemimpinan yang beretika tidak hanya menghasilkan tim yang berkarakter kuat, tetapi juga membangun praktik dalam organisasi beretika. Selain itu, reputasi organisasi juga semakin tinggi. Itu menjadi sebuah daya tarik dan menjadi nilai positif bagi komunitas itu sendiri dan organisasi tersebut. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Poin selanjutnya mengenai karakter kepemimpinan yang beretika. Nah, kenapa sih seorang pemimpin harus mempunyai karakter yang beretika? Ya karena dengan hal itu akan menciptakan lingkungan yang sehat serta memperkuat budaya organisasi. Adapun karakter kepemimpinan yang beretika menurut Aris Jayuru, yang satu ada akomodatif, yaitu dapat menerima kritik atau usulan dari berbagai pihak. Yang kedua ada sensitif, yaitu memahami kemampuan dinamika perkembangan dalam organisasi atau masyarakat. Yang ketiga responsif, yaitu aktifnya seorang pemimpin jika berhadapan dengan orang lain. Yang keempat ada proaktif, yaitu sikap antisipasi terhadap kejadian-kejadian yang akan timbul yang akan merugikan orang lain. Oke, cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada pembawa materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Menurut M. Mulyasa, manajemen pendidikan merupakan proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian kegiatan tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, dan pengawasan sebagai suatu proses untuk visi menjadi aksi. Nah, tujuan dari manajemen pendidikan itu diantaranya: yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau bisa disingkat menjadi PAIKAN. Nah, yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Yang ketiga, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu, yang keempat, kalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Nah, yang kelima, untuk tujuannya itu teratasinya masalah mutu pendidikan. Nah, itu dari tujuan manajemen pendidikan. Adapun unsur manajemen pendidikan menurut Usman dan Henry Fayol itu terdiri dari 7M. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu man atau manusia. Manusia ini berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Nah, untuk yang kedua yaitu material atau barang. Nah, material atau barang ini digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Untuk yang ketiga ada mesin atau mesin. Nah, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Nah, untuk M yang keempat ini yaitu adalah money atau uang. Uang ini dibagi menjadi dua, yaitu ada modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan. M yang kelima ini yaitu adalah metode. Nah, pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya dan pemborosan. Nah, untuk M yang keenam ini yaitu market atau pasar, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi dalam lembaga pendidikan. Market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholder. Nah, untuk M yang terakhir ini adalah minute atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien.
Nah, sekian penjelasan tentang manajemen pendidikan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.